Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita lanjutkan. Untuk kali ini saya akan praktekkan untuk materi scanning network. Jadi seperti yang saya sampaikan di teori, pada video teori, bahwa untuk melakukan praktek scanning network saya tidak akses website umum karena yang pernah saya katakan itu ada terkendala dengan peraturan undang-undang. Jadi daripada kita bermasalah, sebaiknya kita gunakan lab yang aman saja. Di sini saya sudah menyiapkan virtual machine, dalam hal ini saya menggunakan VirtualBox, dan saya sudah menghidupkan Kali ini yang akan digunakan untuk melakukan serangan. Oke, ini Kali Linux. Kemudian saya juga menggunakan Windows 7 ini yang sudah saya lengkapi dengan salah satu tools, yaitu Advanced IP Scanner. Kalau di teori tadi saya menggunakan Angry IP, di sini saya gunakan Advanced IP Scanner. Sebetulnya sama saja tools apapun itu untuk scanning. Biasanya bedanya itu nanti dalam hal informasi yang akan diberikan. Jadi ya sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian saya juga memiliki atau sudah menghidupkan WinXP sini. WinXP di sini ya, saya sebagai tambahan punya klien ya. Nanti kalau kita ingin melakukan scanning, dan WinXP ini juga saya lengkapi dengan beberapa tools yang ya umumnya saya gunakan. Oke, untuk melakukan scanning, seperti ada shortcut to NetScan, kemudian ada juga mungkin nanti kita coba Nmap-nya, kemudian ada juga shortcut to scanner. Oke. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah server yang akan menjadi targetnya. Ini saya nggak tahu, loginnya aja saya nggak tahu apaan, passwordnya saya juga nggak tahu apaan. Digunakan ketika saya pelatihan, gitu. Server yang saya gunakan ketika pelatihan, dan salah satunya ini akan kita coba juga tools-toolsnya. Oke, baik, kita mulai saja prakteknya. Pertama, jadi kalau untuk melakukan scanning, ketika kita akan melakukan scanning, pastikan dulu bahwa kita berada di jaringan yang sama. Itu yang utama. Pastikan kita berada di jaringan yang sama dengan si target. IP mungkin berbeda, mungkin belum tahu, nggak masalah. Yang pasti kita harus berada di jaringan yang sama terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini karena kita praktek di skala lab virtual, maka untuk menyamakan bahwa saya berada di jaringan yang sama, baik Kali, Win7, XP maupun si server itu sendiri, kita bisa lihat bahwa di propertiesnya Kali misalnya, dan pada bagian network saya berada di internal network LAN yang bernama LAN. Kemudian Windows 7 juga sama, berada dia buat ada dua NAT dan satu lagi internal network LAN juga. Demikian juga XP, dia berada di internal network LAN dan server pun disetting LAN. Memang bisa berbeda, bisa. Contohnya ini WinXP 2 ini saya bermain di internal network tetapi LAN 2. Artinya kalau ini dihidupkan dia nggak akan kedetek karena beda jaringan, seperti itu. Oke, kalau sudah dipastikan kita berada di jaringan yang sama, oke, kita bisa menggunakan salah satu perintah tools di Kali Linux untuk mengetahui servernya itu ada di mana. Berapa IP server? Oke. Kalau IP-nya sudah ketahuan, kita udah melakukan scanning kemudian kedetek, ya kita bisa menggunakan tools yang lain juga bisa digunakan. Oke, apa yang akan kita lakukan? Pertama kita akan masuk perintah itu sudo, biasa dikali jadi root net discover. Maaf,
eh kau nggak punya sudo net discovery. Aneh. Bentar. Net discovery. Nah lo. Oke. Net discovery nggak ada. Sudo net discover. Ternyata betul, hanya disambung. Hati-hati. Net discover. Oke. Net discover kita akan gunakan dengan menggunakan perintah ini, perintah net discover, maka dia akan melakukan scanning ke semua IP yang ada 192.168.45.0/16. Kalau nggak dapat dia 51, terus dia akan lakukan searching, dan ini dia akan lakukan untuk menangkap semua IP yang ada di jaringan. Jadi dia nggak peduli dia berada di dalam satu IP atau tidak, nggak peduli. Artinya gini, ketika kita masuk ke dalam suatu switch misalnya, kita udah terkonek ke switch tersebut, kemudian kita lakukan net discover. Seumpama di switch tersebut punya banyak jalur, artinya banyak IP yang berbeda yang hilir mudik. Nah, kita bisa mendeteksinya dengan melakukan net discover. Oke, jadi kita juga bisa tahu IP dia itu jaringan tersebut berapa. Oke, kita lihat. Mari kita lihat ditemukan berapa. Oke. Oke. Selama kita menunggu, kita juga bisa mencoba untuk melakukan mempersiapkan. Misalnya ini saya memperkenalkan, ini juga sama. Super scan. Ini untuk melakukan scanning. Kita juga bisa menggunakan ini sebetulnya. Oke. Start. Artinya apa? Banyak tools yang bisa kita gunakan. Oke, dia langsung melakukan searching ya. Atau kita juga bisa melakukan pakai Windows 7, Windows 7. Windows 7. Oke. Pakai advance. Misal kita belum tahu IP-nya berapa, ya kita berikan range. Dia di searching sama dia. Saat kita 192.168.0.0 sampai 168.254.25. Ini akan lama banyak. Wah, akan banyak banget. Ini trafficnya penuh ini untuk melakukan scanning. Lihat, terus dia akan mencari. Oke. Ini pun sama, melakukan scanning. Nah, kita lihat di sini udah ada. Oke, di sini ada. Ditemukan suatu IP. Yang mana yang server? Setelah kita menemukan beberapa IP misalnya di sini, oke, kita kan belum tahu
yang mana yang server, yang mana yang bukan. Oke, kita bisa mengujinya, mengetesnya satu per satu. Oke, inilah waktunya kita akan menggunakan oke, kita stop dulu ini, stop. Kita akan melakukan nmap. Misal kita coba 192.168.251.2 scan. Mari kita coba. Jadi nmap juga salah satu tools untuk melakukan scanning, dan umumnya rata-rata para hacker ini memanfaatkan nmap untuk banyak keperluan. Karena nmap sendiri itu banyak sekali tools di dalamnya, itu komen-komen di dalamnya. Dan nmap itu ada yang berbasis CLI yang drillnya, dan ada yang berbasis GUI atau Zenmap. Nah, ini yang berbasis GUI. Coba kita lihat informasi apa yang sudah diperoleh. Oke, ada satu port. Oke, nah, discovered open port 21, port 21, port 80, port 443, port 22. Masih ingat dengan teorinya yang port well known port 21 berarti FTP, 80 HTTP, 443 HTTPS, 22 ada SSH-nya. Oke. Oke, jadi ini hasilnya. Anonymous FTP login allowed. FTP login anonymous. Jadi kita bisa menggunakan FTP anonymous. Dia terbuka. SSH dia pakai protokolnya 2.0. HTTP dia menggunakan Apache HTTP 2.4.18 pakainya Ubuntu. Title-nya Bisma Reachip Server. Oke. Pakai RSA 2048 bit, dikasih tahu kan. Not valid before, udah lama. Oke. MD5, ada MD5-nya. SHA-1-nya juga ada. One service unrecognized dispute returning data. If you know the service, please submit. Oke. Open SSA 7. Wow. MAC address-nya udah dikasih tahu. Oke. One hop. Baik. Ini informasi-informasi yang sudah diberikan oleh Nmap. Bagi sebagian orang ini berharga sekali, untuk sementara untuk sebagian orang yang lain mungkin tidak terlalu berdampak. Nah, ini untuk melihat ports apa saja yang terbuka, kondisinya hijau artinya terbuka dalam kondisi open. Dan tadi kita lihat adanya FTP yang terbuka, FTP open to 192 open to 192 168.251.2.
sorry, 192.168.251.2 Anonymous. Login successful. Oke. Artinya apa? Server tersebut sudah bisa diakses FTP. Oke. Oke. Nah, itu menjadi salah satu fungsinya pakai Nmap untuk melakukan scanning. Kita tahu port-port yang terbuka. Kemudian kita coba misalnya pakai ini 192.168. Oke, ternyata benar judulnya Bisma Chip Server. Gimana kalau kita pakai FTP 192.168.251.2. Oke, FTP nya terdetek. Oke, cuma kita nggak tahu isinya apa, nggak ada di sana, tidak ada yang berisi. Oke, maaf sebentar. Oke, tetapi dengan seperti ini kita bisa melihat bahwa 80 terbuka, FTP terbuka. Oke, dan ini yang saya tunjukkan menggunakan, karena kita menggunakan scanning. Kalau real case-nya, artinya kalau nanti kalian bisa dapat izin misalnya untuk masuk ke sebuah server, kemudian diminta untuk oke, tolong cek server saya apakah ada celah atau kerantanan. Ya, kalian bisa menggunakan salah satu tools yang ada di Kali Linux. Oke. Yaitu kita bisa menggunakan namanya dirb. Ini dirbuster. Oke, ini dirbuster, dirb, a tool that can discover content by testing folder and file name, including in Kali Linux. Queries the web server based on word list can provide a long list of results. Oke, jadi dengan menggunakan dirb ini kita bisa melakukan scanning isi dari folder dan file name. Oke. As the scan is complete, dirb show a summary of what was found. Notice that dirb finds intranet, including an upload directory. Dirb scan recursively by default. Dia akan terus mencari intranet. Oke. Nah, kita diminta coba pakai, kita praktekkan dirb. Harus pakai sudo. Kita pakai dirb http kita buka 192.168.251.2. Lihat, dirb sudah melakukan pencarian direktori-direktori yang ditemukan oleh dirb. Sysadmin, php my admin. Terlihat? Oke. Artinya apa? Kalau kita balik lagi ke sini, kita coba. Kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya saya gunakan seperti ini? php my admin. Wow. Terus
Kok bisa? Oke. Oke, berarti nggak mau. Bisa nggak ya? Oke, kita coba. Ternyata tidak bisa. Oke, artinya tetapi kita tahu bahwa di dalam sana ada PHP My Admin. Oke, PHP My Admin itu hasil scanning kita. Nah, sebenarnya tadi kalau kita coba-coba lagi macam-macam, kita nanti bisa ngambil lagi. Ada teknik-teknik lainnya itu untuk mengambil eh, password atau bypass dari password. Itu belum, nanti kita akan praktekkan. Hari ini materi kita, praktek kita yaitu melakukan scanning, dan ini sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan. Bisa menggunakan Nmap, tadi kita mendapatkan portnya, port scanning. Bisa juga menggunakan Derby yang sedang dilakukan ini, sehingga diperoleh ini folder-folder di dalam website tersebut. Jadi kita nggak tebak-tebakan kira-kira apa ya, ini sudah jelas, sudah ada. Oke, jelas-jelas sudah ada. Artinya teknik ini bisa dilakukan kepada server langsung, bisa dilakukan, tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena ya tadi balik lagi kepada peraturan yang berlaku. Oke. Kemudian bagian dengan Windows 7 sudah sampai di mana Anda? Windows 7 scan-nya. Oke. Apakah masih lanjut? Wow, ternyata masih lanjut, ya, masih bekerja. Wow, baru 6. Saya berikan dia sampai 254. Ini akan lama sekali. Kita stop dulu aja. Oke, kita skip saja dulu. Ini aja dulu. Kita range-nya yang sudah jelas saja. Oh, ini juga jauh. Oke. Kita coba. Kecuali kalian punya waktu, ya bisa lah digunakan. Tapi kalau misalnya nggak punya waktu, ya udahlah. Kita skip dulu aja. Kita scan dari sini. Oke, kita lihat. Banyak sekali ya yang melakukan scanning. Itulah apa makanya proses scanning information gathering itu 80% waktu yang dibutuhkannya atau resource yang dibutuhkannya itu. Karena memang tidak apa ya, tidak sebentar untuk melakukan proses scanning ini. Oke, jadi oke, mana lagi? Kita lihat nanti kalau hasilnya sudah dapat. Oke. Nah, kalau di sini dijelaskan Bigma intranet web application might contain useful information, might also contain vulnerability. Let us run home some web applications against the website. Jadi kan kita udah coba ya yang apa
hasilnya PHP admin ya. Sekarang kalau gimana kalau kita coba ya intranet, karena di sana ada juga folder intranet. Ini menarik, intranet not found, intranet masih tidak, bukan. Oke, coba kita lihat lagi. So far sih PHP admin memang sysadmin testing, iya intranet tidak ada, karena kita kan berdasarkan di sini sysadmin. Coba kita testing. Gimana kita coba testing? This page content did have web hacking challenge. Okay. The site says crack me. Ada yang tahu dapat dan di crack file. Oke. Jadi kita bisa langsung masuk ke foldernya, oke. Dari foldernya itu sudah memberikan langsung mau apa. Sysadmin apa isinya kalau sysadmin? Wah, dia minta crack nih username dengan password. Oke, kita belum main, coba-coba tebak-tebakan. Kita baru are you giving up ready? Oke. Ternyata ya ini juga dia ya. Oke. Menarik ya. Oke. Oh, wow, banyak banget. Kalau di sini pakai Advanced IP Scan yang kedeteknya cuman IP FTP saja. FTP saja dia yang kedetek. Oke. Oke, baik. Bisa dilihat di sini download sampai dia 299.780 dan dia menemukan 11 folder. Oke, ini apa yang harus dilakukan? PHP admin. Oke, PHP admin. Oh. PHP admin JavaScript. Testing sysadmin logs. Kadang kita bisa tahu dari logs. Sometimes. Error log. Nah ini ya. Bagi
hacker, ini pun sudah menjadi informasi. Apache 241.218 Ubuntu, itu pun informasi server yang digunakan target. Oke, baik. Ini tentang scanning. Kita sudah menggunakan Nmap untuk melakukan scanning. Kemudian kita juga sudah menggunakan DIRP untuk melakukan scanning. Kita juga sudah menggunakan NetDiscover untuk mendetek IP, oke, di dalam jaringan tersebut. Baik, mungkin sampai di sini dulu materi kita untuk praktikum kita untuk melakukan scanning network. Oke, jadi ingat, pertama, langkah-langkahnya saya ulangi lagi. Pertama adalah kita pastikan bahwa kita berada di jaringan yang sama dengan target. Kedua, kalau kita belum tahu IP target, kita bisa menggunakan NetDiscover. NetDiscover ini akan mendeteksi IP yang ada di jaringan tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan IP-nya, setelah kita mendapatkan IP-nya, kita bisa memperdalam isi apa yang ada di dalam si IP tersebut atau target tersebut yang punya IP tersebut. Dengan menggunakan DIRB salah satunya, kita bisa menemukan folder-folder apa saja yang ada di dalam IP tersebut. Karena DIRB akan memberikan tampilan hasil, ya, berapa hasil scanningnya dan folder apa saja yang ditemukannya. Nah, selain menggunakan DIRB, NetDiscover, kita juga bisa memanfaatkan bagi yang pengguna Windows. Banyak tools yang bisa kita manfaatkan. Salah satu contohnya adalah Nmap. Meskipun Nmap juga di Linux ada, bisa Nmap. Kita bisa menggunakan Nmap yang berbasis GUI ada, yaitu Zenmap. Ada juga yang berbasis CLI juga bisa. Jadi setelah terinstall GUI-nya, maka secara otomatis CLI-nya juga bisa digunakan. Oke, selain pakai Nmap, kita juga bisa memanfaatkan tools lainnya, tools scanning lainnya. Kalau di teori itu ada Angry IP. Di sini saya punya beberapa, misalnya shortcut to scanner seperti ini, Super Scan. Ada juga shortcut to net scan seperti ini tampilannya. Atau bisa juga kita menggunakan Advanced IP Scanner. Jadi bebas. Di luar sana juga masih banyak lagi tools lainnya untuk melakukan scanning. Kita bisa lihat hasil-hasilnya, tampilannya, misalnya perbandingan antara ini Super Scan misalnya dengan Network Scanner, isinya seperti apa. Kemudian ini ada namanya tool shortcut to chipport. Chipport ini adalah untuk menampilkan port-port yang bekerja di dalam komputer kita. Kalau misalnya suatu ketika chipport kita bisa menguploadkan di server, maka kita bisa mendeteksi server itu apa saja tools yang terbukanya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa kalian praktekkan. Ingat, sekali lagi, kalian praktekkan di virtual machine. Jangan kalian kelayaban kemana-mana ngetes server orang, kecuali kalian sudah punya izin. Sekali lagi, kalau kalian punya izin silakan. Tetapi kalau kalian tidak punya izin, silakan bermain-main di virtual kalian. Silakan bermain, kalian install banyak sekali server-server dummy, server-server untuk tester, itu bisa di-download. Kemudian kalian coba untuk melakukan menjebolnya, untuk melakukan eksploitasinya, terserah, itu bisa banyak sekali. Apabila satu sudah merasa dikuasai, sebagai contoh misalnya nanti ini misalnya kalian sudah berhasil HP 1, Pak saya udah berhasil, sudah dapat loginnya Pak, saya udah dapat rootnya Pak, password rootnya. Kenapa? Targetnya kalau dapat root, password root,
ya udah selesai. Kalian mau ngacak-ngacak, mau ngapain, ya udah selesai. Itu sistem sudah kalian berhasil kalian kuasai. Oke. Oke, Pak, saya udah bosan Pak dengan EHP1 misalnya, karena sudah menemukan targetnya, passwordnya itu udah menjadi milik saya. Oke. Kalian bisa lanjutkan nanti pakai EHP2. Ini mainannya beda lagi. Ya, passwordnya beda lagi. Kemudian kalian kalau misalnya udah bosan, ada juga Kenopik misalnya. Kenopik level 1, Kenopik level 2, itu silakan. Kalau merasa sudah berhasil melakukan scanning segala macamnya, bisa ditingkatkan. Intinya jangan coba-coba untuk melakukan scanning kepada server punya orang. Itu aja. Baik, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipraktekkan oleh kalian. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.